Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus, selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi solusi sistem persamaan linear metode iterasi Jacobian dan Gauss-Seidel. Next. Dan ada anggota kelompok kami, ada Hasya Adelia Rizky, dan saya Meliana dan Wulansari. Next. Dan di sini ada table of content, yang satu ada bab 1. Materi 1 ada metode iterasi Jacobi, materi 2 ada metode iterasi Gauss-Seidel, dan ketiga ada contoh soal, dan keempat ada latihan soal. Next. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Hasya Adelia. Oke, terima kasih Meli. Di sini selanjutnya ada metode iterasi. Metode iterasi atau metode tidak langsung untuk mencari solusi sistem persamaan linear yang akan dibahas di pertemuan kali ini adalah metode iterasi Jacobian dan metode iterasi Gauss-Seidel. Proses iterasi yang dilakukan ini tidak selalu konvergen ke suatu nilai, tapi terdapat syarat cukup agar proses iterasi dari metode ini konvergen, yaitu sistem persamaan linear harus dominan secara diagonal. Next. Nah, sistem dominan secara diagonal itu ada syarat cukupnya, yaitu jika A II-nya mutlak A II-nya itu lebih besar sama dengan dari penjumlahan setiap elemennya pada baris yang sama. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Di sini ada SPL. Nah, kita cek dulu dia itu di persamaan pertama nilai X1-nya itu kan 3. 3-nya itu harus lebih besar sama dengan dari mutlak X2 dan X3, yang dimana itu mutlak 1 ditambah mutlak min 1. Jadi karena dia lebih besar dan persamaan keduanya juga sama, di sini 4X2-nya itu lebih besar sama dengan dari mutlak 2 ditambah mutlak 1. Persamaan 3-nya juga. Nah, karena tiga persamaan ini udah memenuhi syaratnya, maka SPL ini dominan secara diagonal. Nah, notnya, jika SPL tidak dominan secara diagonal, maka bisa menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Next. Selanjutnya ada metode iterasi Jacobian. Metode iterasi Jacobi merupakan salah satu bidang analisis numerik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linear dan sering dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu. Metode iterasi Jacobi merupakan salah satu metode tak langsung, yaitu bermula dari suatu hampiran penyelesaian awal dan kemudian berusaha memperbaiki hampiran dalam tab berhingga, namun langkah konvergen. Metode ini ditemukan oleh matematikawan yang berasal dari Jerman, yaitu Carl Gustav Jacob Jacobi. Penemuan ini diperkirakan pada tahun 1800-an. Next. Adapun langkah-langkah dalam metode Jacobian, yang pertama di sini ada bentuk umum SPL nih misalkan, lalu kita cek dulu syarat cukupnya supaya kita tahu nanti hasilnya bakal konvergen. Nah, dari bentuk umum SPL ini kita ubah persamaannya, iterasinya menjadi kita nyari X1 nih, X1-nya itu sama dengan B1 dikurang A12 X kali X2 ditambah A13 X3 sampai A1N XN dikurang A11, nilai A11. Sama nyari X2-nya juga kayak gitu. Untuk persamaan 2 dan X3 untuk persamaan 3 sampai XN, di mana ANN itu tidak sama dengan 0. Next. Selanjutnya, karena untuk mencari X1 itu kita butuh nilai X2 dan X3. Untuk nyari X2 itu kita butuh X1 dan X3. Dan untuk nyari X3 itu kita butuh X1 dan X2. Maka kita permisalan dulu, diberikan tebakan awal dulu, di mana itu tuh X0-nya nanti jadi pangkat 0 gitu-gitu. Nah, prosedur iterasinya jadi pada iterasi ke-1, X1-nya itu B1 dikurang A12 X2, nanti kita masukin di tebakan awalnya, dikurang A13 X3, terus masukkan tebakan awalnya sampai A1N sampai XN, dibagi A11. Sama halnya dilakukan juga sama X2
pada iterasi pertama sampai xn iterasi pertama. Nah, pada iterasi kedua ini, X1-nya itu B1 dikurang A12 dikali X2 pada iterasi pertama. Iterasi pertama X2 ini hasilnya dimasukin ke persamaan X1 iterasi kedua gitu. Dikurang A13 dikali X3-nya itu masukin dari iterasi pertama sampai A1XN. Nyari X2 di iterasi kedua juga sama. X1-nya itu dapat dari X1 pada iterasi pertama, X3-nya dapat juga dari X3 iterasi pertama. Sampai XN. Next. Nah, proses perhitungan iterasinya itu berakhir kalau misal nih X1-nya itu pada iterasi ke-9 itu nilainya hampir sama kayak X1 pada iterasi ke-8 atau X2 dan X2 pada iterasi ke-9 juga nilainya hampir sama kayak X2 pada iterasi ke-8 sama juga kayak X3-nya atau setelah dipenuhi kriteria sebagai berikut yaitu misal kayak X1-nya itu iterasi ke-9 dikurang X1 pada XI pada iterasi ke-8 dibagi X1 pada iterasi ke-9 terus lebih kecil dari epsilon pada ketelitian yang dikehendaki. Atau jika tidak ada epsilon yang dikehendaki, bisa menemukan kriteria sebagai berikut, yaitu nanti mutlak XI misalnya kayak XI pada iterasi ke-9 dikurang XI pada iterasi ke-8 dibagi XI pada iterasi ke-9 dikali 100%. Nah, nanti bakal berhenti kalau persenannya itu tuh udah 0%. Kayak gitu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meliana. Baik, selanjutnya ada metode iterasi Gauss-Seidel, sumber materi. Teknik iterasi ini jarang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran kecil. Karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Akan tetapi, untuk sistem persamaan linear berukuran besar dengan presentasi elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Dalam metode Gauss-Seidel, sesatan pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas kesehatan yang diperbolehkan. Next. Di dalam metode iterasi Jacobi, nilai X1 yang dihitung dari persamaan pertama tidak digunakan untuk menghitung nilai di persamaan kedua. Dengan demikian, juga nilai X2 tidak mencari X2 sehingga nilai-nilai tersebut tidak dimanfaatkan. Sebenarnya nilai-nilai baru tersebut lebih baik dari nilai-nilai yang lama. Dalam metode Gauss-Seidel, nilai-nilai tersebut dimanfaatkan untuk menghitung variabel berikutnya. Selanjutnya ada metode Gauss-Seidel. Tinjau sistem 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Metode ini diterapkan hanya jika elemen diagonal lebih besar dari jumlah semua elemen pada persamaan tersebut, yaitu A1 lebih besar sama dengan B1 ditambah C1, A2 lebih besar sama dengan B2 ditambah C2, A3 lebih besar sama dengan B3 ditambah C3. Ini sama yang kayak dijelasin oleh Hasya tadi. Selanjutnya, dalam metode Gauss-Seidel, nilai Xi yang baru dihasilkan langsung digunakan pada persamaan berikutnya untuk mendapatkan Xn plus 1. Misal, kita berikan di tebakan awal yaitu X0 sama dengan X1 0, X2 0, sampai Xn 0. Next. Selanjutnya, setelah kita beri tebakan awal, kita mencari iterasi ke-1, yaitu dengan rumus X11 sama dengan B1 min A12, X2 0, min A13, X3 0, hingga min A1 N min 1 Xn min 1 pangkat 0. Hingga Xn. Dengan rumus Bn min An1 X1 pangkat X1 iterasi 1 maksudnya min An2 X2 iterasi 1 hingga
AN N-1 X N-1 iterasi 2 dibagi ANN. Selanjutnya, lanjut ke iterasi kedua untuk menghitung iterasi Gauss-Seidel, yaitu dengan rumus sama dengan tadi, dengan kita memanfaatkan persamaan X1 di iterasi yang pertama, yaitu X1 di iterasi 2 sama dengan B1 min A12 X2 di iterasi 1, min A13 X3 di iterasi 1, hingga min A1 N-1 X N-1 di iterasi 1. Sama juga dengan X2 di iterasi 2, yaitu dengan rumus B2 min A21 X1 di iterasi 2, min A23 X3 di iterasi 1, hingga min A3 N-1 X N-1 di iterasi 1, hingga Xn di iterasi 2 sama dengan tadi rumusnya Bn min An1 X1 di iterasi 2, min An2 X2 di iterasi 2, hingga min An N-1 X N-1 di iterasi 2 dibagi dengan Ann. Next. Sehingga kita dapat simpulkan rumus Gauss-Seidelnya sebagai berikut. BI K plus 1 sama dengan BI min sigma untuk AIJ XJ pangkat K plus 1 untuk J sama dengan 1 sampai N min AIJ XJ pangkat K untuk J sama dengan 1 hingga N dibagi dengan AII untuk K sama dengan 0, 1, 2 sampai tak terhingga. Selanjutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Wulan. Oke, contoh soal kita pindah ke Excel. Bentar. Nah, udah muncul nih. Jadi, buat contoh soal, bentar kita ke Jokowi dulu. Belum munculan. Udah, itu belum? Dah. Oke, aku nggak. Oke, jadi kalau misalnya di yang Jacobi ini, kita pakai contoh soal pertama langsung aja. Ini dengan menggunakan iterasi Jacobi, tentukan solusi dari sistem berikut dengan titik awalnya kita pakai 000 ini dikasih dari soal dan epsilon itu 0,005. Persamaannya ini. Nah, sebenarnya tahap pertamanya kita cek dulu nih SPL dominan. SPL-nya itu dominan secara diagonal apa enggak? Maksudnya si yang X yang kita cari ini lebih besar daripada konstanta yang ada di X lainnya gitu. Nah, sedangkan di sini udah pas semua, udah lebih dari sama dengan fungsinya itu buat nentuin SPL itu konvergen atau enggak terhadap suatu nilai. Nah, kalau misalnya udah, kita bikin X yang mau dicari, misalnya di sini X1, itu sendiri dengan memindah luaskan secara gampangnya itu si X lainnya, kayak di soal, di X1 ini kita mindahin X2 dan X3, lalu dibagi dengan konstanta si X1. Begitu juga dengan X2 dan X3. Nah, di iterasinya, kita pakai iterasi awal dari soal tadi 000. Nah, di iterasi 1, kita masukin si nilai 0 ini ke persamaan yang ada di sini. Gitu. Nih, 5 dikurang 1 dikali D. 5 dikurang 1 kali X1, terus ditambah 1 dikali, 1 dikali X3. Muncul 1,667. Ini kan epsilonnya 0,005. Karena ini ada 4 angka di belakang koma, maka iterasinya itu kita pakai 5 angka belakang koma supaya nanti kita ketemu errornya itu lebih spesifik. Lanjut, kalau udah ketemu X1, kita cari X2 dengan cara yang sama, kita substitusi nilai X1, X3-nya ini dari iterasi awal. Nah, X3 juga sama. Untuk errornya, kita pakai absolut dari si iterasi 1 dikurang iterasi awal dibagi sama iterasi 1. Nah, kalau misalnya udah, sampingnya juga sama, bisa di-drag ke samping nih. Masih hasilnya masih sama. Nah, ini keterangan lanjut karena mereka si errornya ini masih di atas 0,005.
Kalau udah kayak gini, diturunin aja ke bawah. Terus sampai dia berhenti. Di sini berhentinya tuh di iterasi ke-12. Di error X1-nya tuh 0,0032. Di sini terbukti ya udah di bawah 0,05. Terus di error X2-nya juga udah di bawah 0,005. Dan ini juga udah di bawah. Ini tuh 0,0006. Tuh berarti rumusnya itu pakai if and terus dimasukin aja ini si error satunya kurang dari 0,05. Terus berikutnya kalau misalnya dia udah sesuai maka dia berhenti, kalau belum sesuai maka dia lanjut. Itu untuk soal pertama. Terus kalau misalnya soal kedua, misalnya kita nggak dikasih tahu nih batasnya tuh berapa gitu. Kalau tadi kan dikasih tahu epsilonnya 0,005. Di soal kedua ini tentukan sistem persamaan berikut. Tebakan awalnya masih sama, 000. Nah, kita cek SPL dominannya juga. Ini udah sesuai. Habis itu kita masukin. Sama kayak tadi, nyari X1-nya. Jadi di iterasi pertama, ini pakai persamaan yang nggak ada lagi. Kayak tadi dipindah yang X1 sama dengan 9 kurang X2 kurang X3 dibagi 4. Terus berikutnya di X2-nya pun sama. Nah, ya, untuk di error X1-nya itu pakai iterasi pertama dikurang iterasi kedua dibagi iterasi pertama dikali 100%. Karena kita pakai yang persentase. Kalau lupa rumusnya yang ini. Dia harus memenuhi ini. Nah, kalau udah, diturunin aja ke bawah. Sampai dia ketemu di 0%, 0%, 0%. Kayak tadi yang Hasya bilang di persentase yang Jacobi. Nah, makanya solusi sistem persamaannya itu ada di iterasi ke-8 karena errornya itu udah 0% semua. Lanjut ke metode iterasi Gauss-Seidel. Ini soalnya masih sama kayak iterasi Jacobi tadi yang soal nomor 2, cuma bedanya ditambahin toleransinya tuh 0,3, 0,3, dan 0,3. Di sini udah ada buat nyari X1-nya tuh mesti ngitungnya kayak gimana. Nah, tapi sebelum itu kita cek SPL dulu. Tadi kan udah sesuai, berarti di sini juga sesuai. Nah, masuk ke iterasinya. Di sini yang dibedain itu di iterasi yang pertama X1-nya itu masih sama kayak yang Jacobi. Bedanya di X kedua karena ini gak ada X1-nya. Nah, seharusnya kalau misalnya di X2 ini masukin di X1 yang udah diketahui. Terus di X3 ini kita nggak mau masukin nilai 0 lagi. 0 dari X1, X2. Kita masukin dari X1, X2 yang udah dikasih tahu. Makanya hasilnya segini. Nih, lihat. 29 dikurang C16. C16 tuh yang ini. Terus dikurang 2 kali D16. Dikurang ini. Jadi kita di iterasi 1x3 kita udah nggak pakai apa namanya tebakan awal yang digunakan. Nah, untuk nyari errornya masih sama. Kita pakai absolut dari iterasi 1 dikurang iterasi awal dibagi iterasi 1. Nah, errornya pun di sini pakainya maksimum dari error X1, X2, dan X3. Konsep lanjutnya juga sama, if and terus ini dikurang, iterasi 1 kurang iterasi 2. Itu karena ada batas toleransinya 0,03, maka karena di sini apa namanya errornya itu satu semua, makanya ini masih lanjut nih tulisannya. Terus di iterasi kedua, ini di drag down aja ke bawah. Karena ini masih di atas 0,3 nih, ini 1,6 dari sini aja udah beda, makanya masih lanjut terus. Nah, setelah kita lanjutin, ternyata di iterasi ketiga tuh udah di bawah 0,3, ini 0,12, ini 0,06, ini 0,005 sekian, terus ini 0,012, makanya dia berhenti. Jadi, solusi dari sistem persamaan linearnya itu ada di iterasi ketiga, yang ada di tabel X1, X2, X3-nya ini. Jawabannya yang ini. Oke, dari contoh soal itu aja dibalikin ke moderator. Lagi, sampaikan. Baik, Bapak selanjutnya latihan soal. Oke, coba diulas dulu yang materinya. Saya baru buka laptop soalnya. Jadi Jacobian dengan Gauss-Seidel mirip-mirip ya, karena nilai X1 sampai Xn-nya itu ada rumus tersendiri ya. Dan dia saling terkait ya. X1 akan membutuhkan X2 akan membutuhkan X1, X3 membutuhkan X2 gitu kan ya. Jadi kalau yang pertama itu nggak ketemu hasilnya, maka yang berikutnya nggak bakal dapat hasilnya. Kira-kira begitu ya.
Dan iterasi itu berhenti jika, tadi apa? Berhenti jika apa? Iterasi berhenti kalau misalnya epsilon dikasih tahu, maka berhenti sesuai dengan di bawah epsilonnya. Kalau misalnya nggak dikasih tahu, itu sampai dia 0%. Oke, sampai 0 ya. Jadi ada beberapa kriteria, jadi silakan menyesuaikan dengan case yang akan diterima saat ujian atau soal yang lain gitu ya. Jadi apakah dia menggunakan error standar ya atau epsilon, atau memang cukup melihat dari presentasinya 0, semua udah 0 ya, baru dikatakan berhenti gitu ya kira-kira ya. Coba di slide pertamanya materinya mana? Saya mau nyocokin dengan materi saya. Coba di slide-nya. Kenapa putih-putih Wulan, Mel? Nah, oke, ini ya betul. Jadi ini akan sangat berguna yang khususnya yang apa namanya Gauss Seidel ya. Kalau dia datanya banyak, gitu ya. Nah ini baru berguna. Atau yang metode iterasi ini akan berguna kalau data banyak. Makanya selain menggunakan Excel itu, kan kalau Excel kalian memperkirakan tarik ke bawahnya berapa kali gitu ya. Nah, kalau pakai program Python itu sudah tinggal ditentukan langsung untuk saat berhentinya, jadi tinggal di running sendiri ya. Jadi memang sangat direkomendasikan untuk numerik itu baiknya menggunakan programan gitu ya. Makanya tadi di awal disampaikan tentang programan gitu ya, untuk yang komputasinya gitu ya. Baik, ini syaratnya. Ya, di syaratnya jika apa namanya tidak dominan secara diagonal maka dengan OBE gitu ya. Lalu ke bawah, lanjut. Langsung Jacobian. Lanjut lagi. Ini mata saya yang buram apa? Oh, ternyata prosesnya ya. Baik. Ya, ini iterasinya, iterasi untuk mencari X1 sampai Xn gitu ya. Perlu dilihat untuk X1 itu ada persamaan sendiri, X2 dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan sampai salah untuk penentuan rumus yang digunakan gitu ya. Ini A11 sudah oke, 2. Ya, oke, bersama. Lanjut. Ini apa? Nah, ya. Salah berhentinya. Oke, lanjut. Ya, Jacobian sudah. Gauss Seidel. Lanjut saja. Ini contohnya, lanjut. Ya, ini yang saling terkait ya di Gauss Seidel ya. Jadi nilai X1 itu akan digunakan untuk X2 dan seterusnya gitu ya. Bisa dilihat di, masih agak buram ya. X1-nya mana? Oh ya, dipakai ya. Ya, itu. Ya, betul, betul. Lalu X2-nya dan X3 terus ya. Oke. Jadi X1 pakai di X2, X2 dipakai X berikutnya ya. Dan seterusnya. Oke. Lanjut. Iterasi kedua. Ya. Sisanya tinggal bagian menghitung kalau nggak salah. Mana berhentinya? Ini rumus umumnya. Mana berhentinya? Di Gauss Seidel nggak saya masukin berhentinya, Pak. Dia Oh, pakai epsilon. iya. Pasti tambahkan ya. Jadi semua metode atau cara untuk menyelesaikan dalam suatu persamaan linier ya itu ada salah berhentinya ya karena dia iteratif. Jadi jangan Oke, sampai Pak. nanti kalian nggak tahu berhenti kapan. Baik, lihat contoh soalnya dulu. Contoh soal tadi 3 kali 3 ya.
Iya benar, 3 variabel, 3 persamaan. Contoh soalnya tadi. Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Hmm. Kalau latihan soalnya sama 3 kali 3 juga. Iya, 3 kali 3, Bang. Alah ya kurang menantang. Oke, berapa soal? 6 soal, Bapak. Ada 6. 6 soal, mana saya lihat dulu soalnya. Ah, Ini yang lama koneksi saya apa ini? Wulan yang lama koneksinya. memang. Masih gelap ini? Masih gelap nggak yang lain? Masih, Pak. Saya masih, Pak. Oh, berarti Wulan nih, yang masalahnya di Wulan nih. Internetnya Minta ikut maaf, nyepi tugas kayaknya materai. internetnya ya. Ya, oke. Habis hujan. Apa ini solusi bersama linear berikut? 1, 2, 3. Oke. P0 diketahui ya. Lalu L2 pakai Jacobi, gitu ya. Oke, nomor 3 Jacobi, nomor 4. Oke, 5. Oke. Oke. 6 soal. 1 soal nomor 5 menit. Belum di ini Tahnia udah nomor 5 aja Tahnia nih. Oke, 30 menit ya. Berarti 1 soal tuh 5 menit. Tahnia nomor 5 kata Tahnia. Bintang nomor berapa bintang? Bintang nomor 6, boleh. Dit, kalah sama bintang, Dit. Nomor yang lain, Dit. Nomor 4. 1, 2, 3 siapa? Farika nomor 3. Lanjut. Septi berapa Septi? Siapa lagi nih yang lain? Saya tuh mulai kali antusias kayaknya kurang soal nih. Harusnya 10 minimal. Atau 12. Jadi hasratnya Gracia Sinapa tuh tersalurkan. Dia kalah cepat tuh sama Septi itu Gracia itu. Bernardin juga kalah cepat Bernardin. Makanya kurang itu. Kasihan Abdullah sama Irsad itu. Ayo, 1, 2. Siapa yang mau? Nah, tuh Salwa sama Triani nomor 1. Salah satu lah gantilah. Salwa apa nomor 2? Apa Triani? Iya, rencana soal cerita nanti ya. Biar ada modelingnya. Masa soalnya itu? Ya nggak semua soal cerita adalah. Dari 10 soal, 2 soal cerita lah ya. Enak aja. Ya, silakan lanjut. Ya, 30 menit ya. Bintang, nanti langsung presentasi Bintang ya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya sama kelompok 4. Silakan ya. Monef dosen ya. Edom ya. Kalau dosen ya. Menggunakan riset gitu ya. Saya kalau yang numerik memang tidak seperti itu, tapi cuman saya menuangkan beberapa riset dalam pembelajaran gitu ya. Contoh di UNES, untuk yang prodi matematika kemungkinan ini, itu ada tulisan akhir, ini ya, artikel lah ya, penentuan rekomendasi konservasi air menggunakan metode iterasi Jacobi pada pondok pesantren As-Salafi ya. Jadi itulah matematik, ada aja celahnya untuk mencari sisi matematiknya gitu ya. Di kali ini metode iterasi Jacobi pada versi air ya. Jadi perhitungan air sebenarnya ya. Kalau saya baca tadi kira-kira seberapa banyak air yang digunakan di pondok pesantren Salafi. Itu memodelkan dan menghitung banyak penggunaan air untuk aktivitas. Sederhana sebenarnya, menghitung rata penggunaan air saja sebenarnya. Ini yang ini. Ternyata di matematik ada polanya. Kalau model, pola terbentuk gitu ya, nanti akan bisa merekomendasikan berapa banyak yang digunakan kebutuhan tiap hari selama sebulan misalkan, dan luarannya adalah berapa kos yang diperlukan dalam per bulan kira-kira begitu. Nah, ini langsung saja teori-teori saya lewatkan, nanti bisa dibaca, nanti saya share ke Adita. Ini juga sama teori-teori tentang Jacobi, sederhana kalau saya lihat. Yang berbeda ini tahapan penelitian,
Dan datanya, ini saya track data, saya belajar dari datanya. Jadi data Ponpes itu dibagi menjadi beberapa kebutuhan data, yaitu dari pertama data kapasitas air yang ada gitu ya, baik bak mandi maupun bak wudhu. Sini ada bak kamar mandi atas, sekian liter, wudhu, bawah, dan sebagainya, itu ada datanya. Lalu ada tata penggunaan air untuk mandi, wudhu, mencuci, gosok gigi, dan seterusnya. Dibuatlah modelnya, model persamaannya kira-kira, sehingga membentuk suatu penyataan X1, X2, X3, X4, dan X dan Y gitu ya. Nah ini data penggunaan air untuk mandi, wudhu, berapa kali sehari, wudhu, mencuci, dan menggosok gigi ya. Ini untuk sekian banyak orang, misalkan kira-kira gitu ya. Lalu di sini data hasil pengisian angket ya. Dengan data seperti ini, KMA itu berarti mandi kalau nggak salah. Kamar mandi atas, BW itu bak wudhu atas, KMB kamar mandi bawah, BW bak wudhu bawah, ya B ya. Dan seterusnya. Ini jadi kamar mandi atas apa namanya, dan untuk mandi berapa dan sebagainya gitu ya. Ini untuk yang tabel bawah ini dia angket. Lalu berikutnya adalah tabel lokasi air ya. Di sini ada yang tadi ini. Kan di data lokasinya kamar mandi atas kapasitasnya 5152 liter. Nih, penggunanya untuk mandi, untuk wudhu, untuk mencuci dan gosok gigi sekian. Ya, kira-kira begitu. Lalu akan dibuat suatu persamaan. Nah, ini persamaannya. Nah, ini yang penting dari kalian adalah selain bisa menghitung menggunakan suatu metode, juga bisa memodelkan. Ini yang paling penting menurut saya sih ya. Jadi skill kalian tuh akan berbeda kalau kalian bisa memodelkan dari suatu permasalahan. Nah, ini untuk yang nilainya. Nah, ini menggunakan Excel. Sangat tertarik saya dengan ini. Ini menggunakan aplikasi lain, dia buat mungkin ya, dan seterusnya gitu. Nah ini, ya. Jadi saya coba menuangkan riset, bukan riset saya, riset yang lain, cuma dituangkan di dalam perkuliahan ini. Semoga kalian bisa kebayang, oh ternyata memang bisa loh diaplikasikan gitu ya. Nanti silakan dipelajari. Saya send ke Adita dulu aja ya, biar nanti bisa dipelajari bersama. Oke, lanjut. Ada yang sudah bisa untuk paparan? Silakan. Bapak, saya udah bisa, cuman yang di keterangannya kok nggak bisa ya, Pak? Oke, coba tayangkan dulu ya. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, lanjut. Ini, Pak. Ini kan soalnya... Bentar, ini hapus dulu. Ini kan soalnya yang saya nomor 5. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, ini untuk persamaannya dengan titik awal 0,00 dan epsilonnya 0,0001. Nah, ini udah saya tulis lagi persamaannya, 3 persamaannya dengan 3 variabel. Habis itu langkah pertama kita cari dulu untuk X1 dari persamaan 1, habis itu X2 dari persamaan 2, dan X3 dari persamaan 3. Ini untuk persamaannya. Nah, habis itu kita cek dulu SPL ini dominan apa enggak. Yang pertama 27 itu kan besar dari 6 tambah 1 kan. Habis itu yang kedua itu 15 besar dari 6 tambah 2. Habis itu yang 54 besar dari
1 tambah 1 gitu. Jadi SPL ini dominan. Jadi kita bisa menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, di sini kan untuk titik awalnya sesuai soal itu 0, 0, 0. Berarti di sini untuk baris pertama itu 0, 0, 0. Nah, ini untuk X1-nya masukin nilai X1, X2 sama X3 dari yang awal yaitu 0, 0 ke persamaan X1-nya yang ini. Nah, X2-nya juga sama. Kita masukin nilai X1 sama X3 dari yang awal ke persamaan X2 ini. Nah, bedanya yang di X3, yang X3 kita masukinnya bukan dari yang awal, tapi kita masukin yang dari sini, dari X1 yang iterasi ke-1 sama X2 di iterasi kedua. Untuk X1 ini, itu kita mutlak C12 kurang C11, berarti Bapak sebentar saya izin ngambil casan dulu ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, saya izin lanjut. Nah, ini untuk EX1-nya itu mutlak iterasi X1 awalnya, iterasi 1 X1 sama iterasi awal yang X1-nya. Untuk X2-nya juga sama, tapi kita pakai yang X2. Habis itu yang X3 juga sama, X3-nya kita pakai yang X3. Jadi yang iterasi 1 dikurang awal bisa dibagi sama yang 1. Jadi hasilnya 1 kan. Nah, untuk errornya ini nilai maksimal dari X1, X2, sama X3. Nah, di keterangannya, Pak, saya kan udah buat ya, Pak. Ini. Ini nggak bisa, Pak. Kayaknya Belum. kesalahan di kurung sih, Pak. Sebentar. Coba lihat kurungnya di blok, digeser coba. Pindahin pakai tanda panah ke kiri. Maksudnya, Pak? Geser kursornya kan itu kan lagi kedip-kedip di rumusnya kan. Nah, Tania coba pakai tanda panah ke kiri. Mau lihat kurungnya punya siapa. Nah, itu Dan nggak bisa, Pak. dibuat. Nggak usah di blok, diin aja. Geser ke kiri sedikit. 1 kali pencet tanda panah sebelah kiri. Kok nggak gelap? Itu harusnya pakai koma, Pak, bukan titik koma. Iya, tadi udah pakai koma juga, tetap nggak bisa. Coba pakai koma. Satu lagi belum. Yang berhenti lanjut pakai koma juga. Coba, sebentar. When the first character is unequal or minus sign, first character mana? C12 min C11. C12 itu apa? Ini, Pak. Yang X1. C12. Ini komanya pakai titik apa pakai koma? Pakai titik, Pak. Sekian. Kalau misalnya di tulisan berhenti sama lanjutnya tuh kutipnya pakai yang kutip 2. Ya, coba. Nah, Yes. udah bisa, Pak. Nah, Ya, cek dulu benar nggak? Berarti berhentinya coba ke X2, maaf. X2. Nah. Ini.
Ya, ini masukinnya dari Dari yang awal bukan? Blok ke Oh, atas. Blok ke atas. X. Ya, cukup. Rumusnya lihat. 72 dikurang 72 apa 27? Tani. Oh, 72 benar ya? Iya. 72 dikurang ya. X1-nya yang di iterasi 1. Bukan sebelumnya, iterasi satu. Oh, Yang baru ya berarti harusnya ya. Jadi yang sebaris ya, bulan ya? Iya, karena dia 13 yang ya. Gauss. Heeh. Tapi kalau untuk X3-nya pakai yang awal. Enggak, masih udah pakai X1, X2 yang di iterasi 1. 12. Jadi masih sebaris kayaknya. Hmm. Kenapa? Rumusnya masalah. Bukannya X3-nya masih pakai yang sebelumnya ya? Kan Iya, belum dia masih Iya, pakai masih pakai yang sebelumnya. berarti itu tadi teknik 11. Itu ada feedback rumus itu nggak bisa. Yang biru ini ya, Pak? Ya, Nah, gini. berdilihat lagi Apakah kelompok 4. Berarti jawabannya Udah, Kak. Di iterasi keempat. Benar ya? Betul. Bentar. Jangan. Coba yang nilai error X-nya tuh dibuat koma aja, teknik. Jadi nggak E pangkat itu. Di blok aja, diganti numerik. Di blok aja, nggak usah di itu. Diganti tipe datanya. gimana ya, Pak? Saya lupa, Pak. Udah oke. Udah di enter atau escape. Ya, itu di blok kolom F sampai kolom I. Kolom F sampai kolom I di blok. Ya, itu di blok. Ya, ke bawah. Yang I aja, yang J nggak usah. Ya, ganti tipenya, number itu diklik di atas, yang general ke atas. Diganti tanda panahnya. Tanda panah diganti. Ini, Pak. Bawah-bawah tanda panahnya. Tanda panah tulisan number. Bawahnya lagi tah. Bawahnya Ini ya? lagi, bawah lagi. Bawahnya lagi. Yang panah serong ke kanan dikit. Nah, itu Oh, tadi. ini. Bukan. Nah, itu betul. Diklik number dulu. Ya, komanya. Itu angka desimalnya diganti. Jadi berapa? 5 angka. Ya. Nah. Ini tapi, kalau ini berhentinya pakai apa? Error apa pakai yang 3-3-nya udah 0? Pakai ini, Pak, berhentinya. Jadi ngelihatnya kekurang antara iterasi 1 sama iterasi 2 sama iterasi 1-nya. Oh, 0-nya 4 angka belakang koma ya? Iya. Oh ya udah, ini kan tadi 5 angka ya. Jadi 0, 4 angka belakang koma udah beres semua. Oke. Ya, Pak. Diganti aja teknik kalau gitu 5 angka belakang koma jadi 4 angka. Di blok kayak tadi. Ya, diganti yang number tadi. Jadi 4 aja. Ya. Nah, tapi yang itu belum memenuhi nggak apa-apa ya? Bapak soalnya dia ini epsilon 0,001. Iya, tadi kan belinya coba. Oh, yang lihat errornya aja, yang I-nya aja, apa ini? Kenapa Bapak? Sebentar. Berhenti jika ini kan Ininya, N Pak. ya.
C15 dikurang C14 jadi 0. Oh, bukan pakai error ya? Bukan Pak, pakai pengurangan ini sama ini. Tapi kan fungsinya N ya? Itu kan di rumusnya tadi yang berhenti, coba. Rumus yang berhenti. Di J15. Itu kan N ya? Berarti pengurangan kolom C, pengurangan kolom D, pengurangan kolom E harus terpenuhi semua baru berhenti. Betul nggak? Iya Pak. Oh, sudah 0. Oh, iya. Oke. Saya ke distract sama yang nilai X 1, 2, 3 itu. Ya, kemungkinan udah oke. Udah oke. Saya mau nanya juga Pak, ini Ya. ini tuh gunanya apa ya Pak, yang X1, X2, X3? Itu kalau nggak ada nilai epsilonnya. Betul ya? Oh. Jadi nanti patokannya ke sininya Pak. Jadi ntar kalau seandainya nggak ada nilai epsilonnya berarti kurang dari 1 gitu Pak. Iya. Tadi kan syaratnya, kalau saya nggak salah ingat, kalau epsilonnya nggak ada, maka gunakan X1, X2, X3 dengan syarat dia udah 0 semua. Betul ya, kelompok 4 ya? Betul, Pak. Nah, sekarang masalahnya ada perbedaan ini. Kalau menggunakan syarat EX itu, maka nilai 0 itu akan terpenuhi jika, oh dia udah pasti 0 sih ya, sorry ya. Nilai 0 ya, harus X1, 2, 3, 0 ya. Kan kalau dia nggak harus 4 angka belakang koma, coba di blok jadi 3 angka belakang koma, nih. Hasilnya 0,01 apa enggak? Coba di blok. Ya, ya betul. Ya. Jadi kalau tadi kata kelompok 4, kalau diketahui nilai epsilonnya, maka gunakan epsilon untuk berhenti. Dengan catatan, pengurangan dari nilai X yang sebelumnya, nilai X yang baru kurang X sebelumnya gitu ya. Nah, itu harus lebih kecil dari 0, lebih dari epsilonnya. Kalau 3 sudah lebih kecil dari epsilon, maka berhenti iterasinya. Kalau diketahui epsilonnya. Tapi kalau nggak diketahui epsilonnya, maka gunakan kolom yang EX1 sampai EX3. Dengan catatan, nilai EX1 dan EX3 itu 0 dulu semuanya, baru boleh berhenti. Nah, di iterasi ketiga, itu kan sudah 0 semua, tapi EX1 belum 0 kan? Iya Pak. Nah, itu maka belum berhenti. Maka di iterasi keempat, itu baru berhenti dengan kondisi nilai EX-nya semuanya udah 0. Kira-kira begitu penjelasannya, ya. Oh ya Pak. Paham Pak, makasih Pak. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih, Tania. Berikutnya, siapa yang bersedia? Saya udah, Pak. Silakan, Pak Dika. Iya, Pak. Izin Ada yang ini ya, coba saya Dit udah saya share Dit, di-share teman-teman. Coba dipelajari dan coba dijelaskan. Satu orang yang bersedia menjelaskan yang tadi saya share untuk yang bahan soal cerita tadi. Oh iya, Pak. Ya, silakan. Jadi nambah satu soal. Silakan, Pak ya. Ya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya. Jadi, saya ngerjain nomor 3. Sudah terlihat kan, Pak? Sudah. Tentukan solusi sistem persamaan berikut dengan metode Jacobian. Nah, persamaannya itu 3x plus y min z sama dengan 5, 4x plus 7y min 3z sama dengan 20, dan 2x min 2y plus 5z sama dengan 10. Dengan epsilonnya itu 0,0001 dan titik awalnya itu nggak dikasih tahu di soal. Nah, kemudian untuk mencari x-nya itu berarti min y plus z plus 5 per 3, y-nya sama dengan min 4x plus 3z plus 20 per 7, dan z-nya min 2x plus 2y plus 10 per 5. Nah, untuk SPL ini dominan apa enggak itu dominan karena 3 itu lebih besar sama dengan dari si 1 ditambah 1. Begitu juga dengan yang kedua maupun ketiga. Nah, kemudian karena dia nggak diketahui titik awalnya berapa, jadi kita bisa ngambil 0, 0, sama 0 buat X, Y, Z-nya. Nah, kemudian untuk iterasi 1,
kita bisa masukin X-nya ini pakai rumus X yang udah kita buat sebelumnya, yaitu min Y plus Z plus 5/3. Nah, ini berarti dimasukin min Y-nya itu kan berarti 0, terus ditambah Z-nya itu 0, ditambah 5/3, terus kita dapat hasilnya 1,66667. Begitu juga dengan Y dan Z-nya. Kemudian untuk EX-nya itu kita pakai nilai absolut dari si iterasi 1 dikurang titik awalnya itu 0 dibagi sama iterasi satunya. Terus kita dapetin 1, dan begitu juga untuk EY dan EZ-nya itu juga sama. Untuk keterangannya itu berarti jika si EX-nya itu lebih kecil dari 0,1, terus juga si EY-nya itu lebih kecil dari 0,001, terus EZ juga lebih kecil dari 0,001, ntar dia bakal selesai. Kalau misalkan masih lebih besar dari epsilonnya, dia bakal lanjut. Di situ kita kebawahin dan diketemuin di iterasi ke-14, baru selesai. Menggunakan apa berartinya, Pak Rika? Berhentinya pakai ini Pak, epsilon. Ya, diketahui epsilonnya Pak. Oke, ya, sip. Gimana lomba 4? Cocok ya? Cocok, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih Pak. Lanjut, silakan. Bapak, saya mau nyoba. Salwa, silakan, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya. Silakan. Di sini kan saya ngerjain soal nomor 2, yaitu soalnya tentukan solusi pada iterasi ketiga untuk SPL berikut. Di sini ada 3x1 tambah x2 dikurangi x3 sama dengan 1. Terus yang kedua itu min x1 tambah 5x2 ditambah 8x3 sama dengan 5. Nah, yang ketiga itu 2x1 ditambah 4x2 tambah x3 sama dengan 5 dengan menggunakan, nah ini SPL itu dengan menggunakan metode Jacobi dengan nilai x0, x1 0, x2 0, x3 0-nya itu 0,0,0. Nah, di sini kan harus memenuhi syarat yang awal dulu, yang SPL-nya itu dominan secara diagonal atau enggak. Nah, saya coba masukin, ini kan 3 lebih besar sama dengan mutlak 1 tambah min 1 atau dan seterusnya itu nggak memenuhi di yang ini, yang mutlak 5 lebih besar sama dengan mutlak min 1 tambah mutlak 8, sama nggak memenuhi di yang mutlak 1 lebih besar sama dengan mutlak 2 ditambah mutlak 4. Nah, karena SPL nggak dominan secara diagonal, maka kita menggunakan OBE. Nah, di sini OBE-nya itu saya menukar yang baris kedua yang ini sama baris ketiga. Jadi ini baris ketiga jadi baris kedua, baris kedua jadi baris ketiga. Nah, di sini itu dicek juga untuk yang apa tadi? Yang dominan secara diagonal atau enggak. Nah, udah memenuhi karena yang baris kedua itu jadinya mutlak 4 lebih besar sama dengan mutlak 2 ditambah mutlak 1. Nah, yang ketiga, baris ketiga juga memenuhi karena mutlak 8 lebih besar sama dengan mutlak min 1 ditambah mutlak 5. Nah, setelah itu kalau udah didapat, kita bisa dapat rumusnya itu buat dimasukin ke yang ini. Itu jadi X1 sama dengan 1 min X2 min X3, kemudian dibagi 3. Nah, yang kedua, yang buat X2-nya itu 5 dikurangi 2 X1 dikurangi X3 dibagi 4. Nah, yang X3-nya itu 5 tambah X1 dikurangi 5 X2 dibagi 8. Kita main ke ini berarti kan yang pertama itu ditambah, Pak, ini salah. Ini salah nulis. Nah, ini tambah harusnya. Berarti ini 1 dikurangi X2 yang ini ditambah X3 yang ini, kemudian dibagi 3.
dapat 0,333 sekian. Nah, yang kedua, yang buat X2-nya 5 dikurangi 2X1 yang ini, dikurangi lagi X3 yang ini, kemudian dibagi 4, didapat segini. Nah, yang buat X3-nya itu 5 ditambah X1 yang ini, salah. Terus dikurangi 5X2 yang ini. Nah, habis itu dibagi 8, hasilnya segini. Kemudian kita ini kan di drag down. Dapat ini, Pak. Dah. Oke, berhenti di mana? Ini kan karena nyari iterasi ketiga, jadi yang ketiga aja, Pak. Oke, oh iya dia ada di soalnya hanya iterasi ketiga yang tanyain ya, berapa Iya, Pak. angkanya. Oke. Gimana kelompok 4? Betul, Pak. Oke, terima kasih Salwa. Ya, makasih juga, Pak. Silakan. Berikutnya siapa yang bersedia? Permisi Bintang? Pak, Ya. maaf saya pas ngetik keterangan if-nya itu nggak muncul kata lanjutnya seperti itu Pak. Oke, coba di-share screen dulu Bintang. Nah ini Pak udah beberapa kali ketik seperti ini tapi nggak muncul kata lanjut gitu. Sebentar. 1, 2, Bintang 3, itu 4. kurang dari nolnya, masukin nilai epsilonnya. Jadi kurang dari 0,0005. Ya, itu betul. Terus Rasa pakai titik masuk. koma Bintang. Bukan koma, pakai titik koma itu. Ya, betul. Titik koma. Titik koma. Itu Iya, setelah, berarti. ya itu titik koma itu. Nah, terus sama juga itu. Coba di enter, mau nggak? Coba tarik ke bawah. Yang lanjutnya aja. Yang lanjutnya aja. Nah, coba lihat hitungannya. Ya, itu diklik. Coba dilihat. Oke, sebentar. Tarik lagi ke bawah, coba tarik ke bawah lagi. Nah, tuh. Oke, sekarang di blok. Nggak usah dihapus itu. Di blok yang X1, X2, X3 sampai error. No. Di blok yang kolom F, G, H. Kolom F, G, H di blok. Biar E-nya hilang. Ini bukan. Bukan. Di blok dari kolom E. Kolom E. Nah, ya itu semua di blok. Ya, terus ke kanan. Lagi ke bawah. Udah. Ya, di atas yang tadi kayak Tahnia, ada number di atas. Number sebelah kanan lagi. Bukan, kanan. Ada tulisan number. Cari. Ya, tanda panahnya. Sebelah kiri. Ke kiri lagi. Number. Bawah. Nah, tadi Nih, tanda panah. Ya, sebelah kanannya tanda panah kecil. Ya, nih. diklik. Ya, betul. Ya, number. Ganti tanda decimal place-nya menjadi berapa tuh? 4 angka. Yang 2 diganti 4. Decimal place yang atas. Ya, 2 diganti 4. Ya, oke. Nah, coba dilihat. Nah. Coba iterasi di awal, iterasi. Iterasi kan sampai 10. Tarik ke bawah jadi berapa?
Terus 11. Terus oke, berhenti di berapa iterasinya? 18. Oke, iterasinya berhentinya di berapa? Di 12. Di 12. Oke, kelompok 4 gimana? Beda, Pak. Beda. Bintang Oke, kita lihat ke atas. pakai metode apa bintang? Gauss-Seidel. Oke, coba lihat di yang Y iterasi 1. Ya, di B10 benar apa enggak? Sebentar, tahan dulu. YZ dibagi 4. Coba yang Y iterasi 1. Ya, C10 sebelahnya bintang. Ya, Nah, Y sama dengan ini B-nya pakai yang B10 bintang. 4 kali B10. Karena kita udah nemu tuh X di iterasi satunya. oke. Yang 4X itu kan X-nya di sebelahnya, B10 berarti bintang. Bukan B9. Ya, karena udah ketemu X-nya di sebelahnya. Nah, Nah, yang Z-nya pakai X sama Y di iterasi 1. ya jadi B-nya ganti B10, Y-nya ganti C10. Ya, enter. 12. X-nya gimana? Masih beda ya. Oke, coba dulu sekarang yang tadi rumusnya dikebawain bintang, yang di blok ya, kebawain. Ya. Nah, Nah, gimana? Bang Pat? udah betul, iterasi 6. Nah, iterasi 6 dengan syarat 0, ya, oke. Oke, jawab bintang jelaskan. Jadi di sini penyelesaian saya menggunakan SPL, menggunakan ini metode Gauss-Seidel ya. Jadi di sini ada persamaan dari soalnya ini ada 3 variabel maka di sini untuk menentukan nilai X-nya sama dengan Y dikurang Z ditambah 7 dibagi 4. Terus Y sama dengan 4X plus Z min 21 per 8. Dan Z sama dengan 15 min 2X min Y dibagi 5. Untuk epsilonnya ini sama dengan 0,0005 atau 5 dikali 10 pangkat min 3. Ini kita cek SPL dominan secara diagonal. Nah, untuk harga mutlak dari 4 ini lebih besar sama dengan harga mutlak min 1 plus harga mutlak 1. Ini dinyatakan benar. Dan untuk harga mutlak min 8 lebih dari sama dengan harga mutlak dari 4 ditambah harga mutlak 1 ini sudah dinyatakan benar ya. Dan selanjutnya harga mutlak dari 5 lebih besar sama dengan harga mutlak dari 2 ditambah harga mutlak dari 1. Ini kita coba buat iterasi penyelesaiannya. Di sini ada komponennya, ada iterasi X, Y, Z, ada EX1, EX2, EX3, error, lalu keterangan. Ini awalnya karena titik awalnya itu 0,0,0. Lalu untuk X di sini ini pakai rumus berdasarkan rumus yang X ini ya. Ini C9 dikurang C9 dikurang D9 ditambah 7 bagi 4. Lalu ini 4 lalu untuk mencari nilai Y-nya ini 4 dikali entah atuk dulu mouse-nya. 4 dikali B10. Mengapa kita ambil B10? B10 kan posisinya X nih ya, karena nilai X sudah diketahui, lalu ditambah D9 dikurang 21
dibagi 8. Hasilnya min 1,75. Ini dan lalu untuk nilai Z. Lalu untuk nilai Z-nya ini 15 dikurang 2 dikali B10 dikurang C10 bagi 5. Ini berdasarkan rumus ini ya untuk mencari Z-nya. Ini B10, mengapa pakai B10 C10? Karena kan B10 ini kan nilai X-nya dan C10 itu kan nilai Y-nya. Ini maka kita gunakan yang B10 dan C10 untuk nilai XY-nya ini karena XY-nya sudah diketahui ya. Jadi kita gunakan B10 dan C10. Lalu untuk EX1-nya ini B10 dikurang B9 bagi B10 ini sama dengan absolut. Ini lalu juga absolutnya C10 min C9 dibagi C10 untuk X2-nya yang dari kolom Y, dari kolom Y ya. Nah, lalu ini untuk EX3-nya absolut D10 dikurang D9 bagi D10. Ini rumus ini kita ambil dari kolom Z. Nah, untuk errornya ini untuk rumus errornya ini max F10 bagi G10. Ini kan F10-nya 1 dan G10-nya 1. Maka 1 bagi 1, 1. Nah, untuk keterangan ini if n B10 kurang B9 kurang dari 0,0005, C10 kurang C9 kurang dari 0,0005, ini lalu D10 kurang D9 kurang dari 0,005, ini dengan keterangan berhenti atau lanjut. Lalu ini kita tarik kan sama aja. Ini hasilnya adalah berhenti pada iterasi ke-6. Untuk untuk nilai X-nya ini untuk nilai X-nya 0,445519, untuk Y-nya min 1,999999 dan Z-nya 3,222191. Ini kita tandain pakai warna kuning ya. Nah, maaf salah ya. Kok masih lanjut? Coba undo. Maaf, ini saya nggak bukan nilai undo. Ctrl Z. Ctrl Z. Lagi. Nah, jadi ini berhentinya pada iterasi ke-12 ya. Mohon maaf tadi saya salah presentasikannya. Ini ternyata keterangan berhentinya di iterasi ke-12 ya. Maka untuk kita dapat mengetahui untuk nilai X-nya ini sama dengan 0,4446 min 1, untuk Y-nya min 1,999998 dan untuk Z-nya 3,222157. Ini kita tandai. Ini sudah dinyatakan berhenti ya kita, karena ini nilai X, Y, Z-nya berarti sudah ditemukan. Kita tandai dengan warna. Halo Bintang, sebentar Bintang. Bintang, sebentar. Kenapa Bapak? Ya, diulang dulu coba langkahnya. Bintang ke baris 10 coba. Bintang ke baris 10, bukan iterasi, ke baris. Iterasi pertama, Ya. Diulangi lagi, diblok lagi rumusnya dari X. Ya. Ke bawah. Yang Y juga ke bawah. Yang Y juga sama diblok ke Y, yang Y. Ya, ke bawah. Ya, yang Z juga sama. Ya, oke. Berarti berhenti di iterasi ke-6. Ya. Ya. Yang ditandai nggak usah angkanya, tulisan berhenti aja ditandai. Yang berhenti tulisan berhenti di kolom I. Nah, tandai warnanya, warna merah. Nah, kuning boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti dibacanya X-nya berapa? Ya, itu boleh dikuningin. Dikuningin. Ya, berarti X-nya berapa?
X-nya 0,444519 dan Y-nya min 1,999999 dan Y-nya 3,222191. Nah, Oke. hasil penyelesaian dari SPL tersebut seperti ini. Ya. Terima kasih. Gimana 0,4 betul ya? Betul, Pak. Ya, oke. Terima kasih Bintang. Cukup baik. Berikutnya, siapa yang belum? Saya Pak, belum Pak. Silakan Adita. Saya juga Pak, bisa ditanya Pak. Ya. Nomor 1 tapi terakhir Triani. Pak sih. Enggak, Pak. Silakan, Dik. Nah, jadi saya ngerjain nomor 4. Jadi, selesaikan sistem persamaan berikut menggunakan metode Gauss-Seidel. Di mana SPL-nya itu... sebentar. Nggak bisa diikat. SPL-nya itu yang pertama 10X dikurang 5Y dikurang 2Z sama dengan 3. Terus 4X dikurang 10Y tambah 3Z sama dengan min 3. X tambah 6Y tambah 10Z sama dengan 3. Dengan titik awalnya itu 0, 0, 0 dan epsilonnya itu 0,0001. Nah, terus ini rumus buat nyari X, Y, Z-nya yang di X1, X2, X3. Oh ya, ini saya ubah. Nah, itu rumusnya. Jadi berarti tinggal, untuk X-nya itu berarti tinggal 3 dikurang, ditambah 5Y tambah 2Z per 10, dan YZ-nya sama. Nah, terus buat selanjutnya cek SPL dominan secara diagonal. Nah, ini dari sini udah kelihatan kalau apa ya, dari nilai X, Y, Z-nya itu udah lebih dari kalau yang X ini kan 10 ya X-nya. Nah, itu lebih dari mutlak 5 ditambah mutlak min 2. Jadi sama yang Y-nya juga dia mutlak min 10 itu lebih dari mutlak 4 ditambah mutlak 3. Terus buat yang Z-nya mutlak 10 itu lebih dari mutlak 6 tambah mutlak 1. Nah, selanjutnya masuk ke iterasinya. Di sini kan tadi titik awalnya itu 0 semua ya. Jadi ini 0. Terus untuk iterasi pertama, seperti tadi, X-nya itu berarti 3 ditambah 5 dikali Y. Y-nya itu pakai Y yang awal. Terus ditambah 2 dikali Z. Nah, Z-nya itu Z awal. Nah, terus buat Y-nya, Y-nya itu berarti min 3 dikurang 4 kali X. X-nya itu kan kita dapat dari yang iterasi 1, terus dikurang 3Z. Nah, Z-nya itu pakai yang sini, pakai yang iterasi awal. Begitupun juga dengan yang Z, jadi 3 dikurang X, X-nya itu dari yang iterasi 1, dikurang 10 dikali Y ini harusnya. Jadi 10Y, jadi 10 dikali yang iterasi 1, dibagi 10. Terus buat error X1, X2, X3-nya tinggal pakai absolut dari iterasi nilai baru dikurang nilai sebelumnya dibagi nilai barunya. Dan terus lanjut hingga seterusnya didapat hasilnya itu di iterasi ke-7. Ini Pak. Ya. Gimana? Lama-lama? Bapak hasilnya agak beda tapi iterasinya betul di 7, tapi hasilnya agak beda. Oke, kita cek lagi ya. Kalau gitu, lihat di iterasi pertama untuk rumus X, Y, Z-nya. Ke atas dikit. Oke, persamanya 10X min 5Y min 2Z sama dengan 3 menjadi 3 dikurang 10X ditambah 3 ditambah 5Y ditambah 2Z. Oke, dibagi 10. 4X min 10Y plus 3Z sama dengan min 3. Berarti min 3 dikurang 4X dikurang 3Z dibagi min 10. Gitu ya. Oke. Lanjut. X plus 6 plus 10Z sama dengan 3. Berarti 3 dikurang X dikurang 6Y. Oh, ini Pak, saya salah Y-nya. Nah. Nah,
Gini ya. Sudah sesuai kah kelompok 4? Sebentar Bapak. Udah benar? Saya itu di Z-nya itu ini saya saya salah penempatan min deh Pak. Jadi Kocak. maaf. Sebentar. Nggak pakai, sekarang pakai case yang ini dulu aja, nggak apa-apa. Kan tidak Oke, masalah Bapak. penempatan rumusnya persamaannya ya. Iya Bapak. Nggak apa. Ini kan berarti kalau 3, jadi artinya yang dikerjakan sesuai dengan alur pengerjaannya dan hasilnya memang sesuai SOP-nya. 3 Iya Bapak. dikurang X dikurang 6Y. Z-nya mana? Dit, kenapa yang di ininya? Nah itu Dit. Iya, Salah. Pak, itu saya salah. Tadi saya Oke. salah di situ. Tapi ini udah dibenerin jadi 6. Bentar dulu, saya cek dulu Dit. 3 dikurang C12 itu siapa? X ya. Lalu 6 dikali D12Y. Oh iya, oke. Oke, harusnya benar ya. Ini nggak ada Iya persedia. Bapak benar. Oke. Sip, terima kasih Dit. Oke, Pak. Ada yang belum? Oh, Triani ya. Ya Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Ini belum ya? Safety ngerjain berapa, Sep? Safety katanya soal yang baru Pak. Oh iya, boleh. Kayak Saya banget. mau Dia yang mencoba nyobain. aja, Tri emang nih. Silakan. Oke, nomor 1 soal itu tentukan solusi SPL berikut dengan nilai awalnya itu 1,2,2. Nah, ini rumus-rumus yang dikasih kelompok 4. Nah, terus dengan SPL tersebut saya pakai rumusnya di X1 itu atau X-nya itu jadi 7 plus Y min Z per 4. Y-nya itu jadi min 21 min 4X min Z per min 8. Z-nya 15 plus 2X min Y per 5. Nah, terus di sini saya cek SPL dominannya. Nah, ini konvergen Pak karena memenuhi. Terus, nah di sini tuh saya tadi tuh pakai 2 Pak. Saya kan tadi si Tani nggak ada epsilonnya ya Pak. Ya. Tapi bisa pakai yang ini ya Pak. Ya. Nah terus saya pakai yang ini dulu deh. Yang nentuin dikali 100 itu Pak. Ya. Jadi di iterasi 1 saya masukin fungsinya. Dapat hasilnya 1,75. Penilai awalnya 1,2,2 ya? Iya Pak. Oke, lanjut. Terus di Y-nya saya masukin juga. Di Z-nya juga. Nah, terus di sini rumusnya itu C36 dikurang C35 dibagi C36 dikali 100%. Nah, Y-nya juga sama, Pak. Bedanya dia yang baris Y sama Z. Nah, kalau udah di drag ke bawah, nah di sini yang 000 itu di iterasi kelima, Pak. Ya, oke. Nah, tapi tuh saya kan nanya kelompok 4 ya, Pak. Jawabannya di iterasi 10, Pak. Coba ke atas. Tapi jawabannya sama Pak, jadi 1,9, 3,9, sama 3. Metodenya apa? Jacobi. Bukan Gauss Seidel. Bukan. Nah, yang saya lihat di kelompok 4 itu dia komanya tuh lebih banyak gitu Pak. Coba ke atas. Yang dibandingin mana? Bedanya apa sama yang atas itu? Oh, ini yang nggak pakai error. Pakai absolut. Harusnya sini, sama, berhentinya kenapa beda? Nah iya, nggak tahu. Makanya saya mau nanya Pak. Oke, ke atas. Coba bahas dulu yang atas ya. Oke, lihat persamaannya. Ke atas dulu, Tri. Oh, ini. Ya, pertamanya itu 4X min Y plus Z sama dengan 7. 4X min 8Y plus Z sama dengan min 21. 2X plus Y plus 5 sama dengan 15 gitu ya. Nilai awal 1,2,2. Baik. X1-nya berarti untuk yang X yang pertama mana? Oh ini. 7 ditambah Y dikurang 4.
dikurang X dibagi 4 gitu ya. Lah itu, Dikurang, sorry. 7 ditambah Y dikurang Z dibagi 4. Oke. ya Pak. Nah, lalu yang kedua, min 21 dikurang 4X dikurang Z dibagi min 8. Oke. Yang ketiga, 15 ditambah 2X dikurang Y dibagi 5. Oke. Dicek. SPL-nya sudah 4, mana sih? 4, 8, 5 ya. 1, 1, 1, 4, 1, 2. Oke. Bawah. Baik, sekarang di C19. C19. Tadi C19. Ya, ke atas dikit lagi. Ya, oke. D18. Ya, oke. Lanjut ke sebelahnya. 21 dikurang 4, X-nya yang kenapa ya X-nya yang atas? Kenapa nggak X-nya yang sejajar? Kenapa nggak C19? Karena pakai Jacobian, Bapak. Oh, yang Jacobian yang ini. Iya Pak. Oke, lanjut. Berarti pakai yang atas semua ya. Yang Z0. Oke. Cukup. Lalu X0-nya. Iya. Oke, sebelahnya tinggal tarik ya harusnya ya. Ya, lanjut. Ya, oke. Ditarik ke bawah, hasilnya udah sesuai ya. Iya Pak. Nah, berhenti saat epsilonnya berapa? Yang atas pakai epsilon apa pakai nih 0? 0 Pak. Oh, pakai 0. Terjadi pakainya. Pokoknya semuanya 0 kan ya Pak? Iya, kalau 0 mah nggak harus 5 angka belakang koma. Coba yang dikecilin 0-nya. Yang yang atas tadi. Di blok Yang mana Pak? yang EX0 sampai EZ0 di blok. Ini Triani maunya pakai 0 ya, bukan pakai epsilon kan ya? Nggak Pak, soalnya nggak dikasih tahu epsilon di sini. Ya, maksud saya gini, kalau yang nggak dikasih tahu, tentukan saja belakang berapa, sehingga nanti kemungkinan itu bisa di nomor 10 berhentinya, Tri. Kenapa? Kan dia, kalau yang itu, coba sekarang di blok deh, yang dari iterasi 7, 8, iterasi 8, yang EX-nya, yang F. Nah, itu di blok ke bawah. Jangan gitu di blok. Dia itu di blok ke bawah. Ya, betul Pak. Di blok ke bawah. Ya, diganti banyak yang belakang koma. Yang numbernya diganti. Lagi. Nah, itu udah 0 di iterasi 8 malah. Jadi mungkin 4 angka belakang koma coba. Tambahin komanya. Lagi. Nah, di 10 itu Tri berhentinya. Oh iya. Kalau yang pakai 0 ya. Nah, terus kalau angka pastinya memang dia eksaknya 243 sih harusnya. Karena ini ya, pendekatan ya. Terus kalau yang bawah pakai apa? Yang dikali 100% Pak. Oke. Harusnya hitungannya sama ya. Ini nih Pak. Hasilnya sama nggak? Sama. 1,9. Oh, beda itu angkanya, Tri. Oh, harus sama banget ya Pak? Ya kalau persamaannya sama, coba lihat yang C36. Iterasi pertama. D35, E35, oke. Sebelah C35, E3, oke. Lanjut. Ya. Ke sebelah.
Kan sebenarnya yang atas cuma di presentasi doang kan? Iya, Pak. Harusnya sama. Apa persenannya, Pak? Oh, iya. Ini kan saya buletin nih, Pak. Yang ini kan enggak. Iya. Karena pembulatan ya. Iya. Iya. Ya tinggal pembulatan aja. Dianggap 0% ya. Karena emang coba ke atas, iterasi kelima mana? Oh iya benar. Nah itu kan 0,00. Itu udah 0%. Iya, betul. Tapi harusnya sama sih angkanya. Kalau Apa emang kalau itu ini dibanyakin gimana, Pak? boleh, silakan komanya aja dibanyakin. 4 angka. Itu lagi. Ya, coba di blok. Di blok ke bawah apa di drag, Pak? Ya, ke bawah. Di drag itu boleh. Nah, iya itu belum 0 kan? Wih. Harusnya ke 10 ya. Ini ke 10, Pak. Oh, udah 10 ya? Iya. Mungkin 2 angka belakang komanya cukup kali ya. Kok 2 angka nanti, coba 2 angka belakang koma. 2 angka. Kan dia per 100 kan ya? Salah. Iya, benar. Di Karena 10. per 100 2 angka belakang koma, Tri. Hmm. Kalau 4 gimana? Iya, Pak, di iterasi ke-10. Iya, jadi mungkin penyesuaian aja kali ya. Kalau yang pakai epsilon, kalian gunakan pangkat belakang koma, mungkin pada saat menggunakan persentase, ya minimal 2 angka belakang koma gitu ya. Jadi kan per 100 dia ya. Itu aja mungkin ya disiasati trikinya ya. Oke, Pak. Oke, cukup? Cukup. Makasih ya, Pak. Ya. Ada lagi yang belum? Dari 6 soal dulu, sudah semua ya? Sudah, Bapak. Ya, oke. Sekarang Septi, silakan Septi. Sudah Septi? Baik, Pak. Tapi ternyata saya masih ada bingungnya, nggak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak apa-apa bareng-bareng nanti. Silakan. Saya share screen Excel-nya dulu ya, Pak. Ya, boleh. Apakah sudah terlihat? Di saya sudah. Silakan. Nih, sebentar. Jadi, sebentar, Pak. Nah, saya mulai dari sini, Pak. Yang pertama, jadi kan kita mau nyari rata-rata banyak air yang digunakan ya. Nah, pertama di tabel 1 ini didapat data dari kapasitas air dari masing-masing lokasinya. Dari kamar mandi atas, kapasitas airnya 5.152 liter, bakudu atas 1.612 liter, dan seterusnya. Adapun ini singkatan-singkatan dari kamar mandi atas itu KMA, bakudu atas itu BWA, kamar mandi bawah itu KMB, dan seterusnya juga. Lalu di sini di tabel 2 didapat lagi nih datanya. Ternyata dari aktivitas penggunaan air, banyaknya yang mandi itu 430 kali dalam sehari, wudhu 1010 kali dalam sehari, mencuci 110 kali dalam sehari, dan menggosok gigi 424 kali sehari. Nah, dari tabel 3, ini pengisian angketnya nih. Tabel ini itu, nih, KMA itu kan kamar mandi atas ya. Dengan MD itu mandi, W itu apa tadi? Wudhu. Wudhu. Berarti di kamar mandi atas itu total yang mandi ada 194 kali, wudhu 187 kali, mencuci 8 kali, dan menggosok gigi 108 kali. Bak wudhu atas itu jumlah wudhunya 382 kali, mencucinya 11 kali, dan menggosok giginya 7 kali, dan seterusnya. Yang dimana ketika ditotalkan untuk kamar mandi atas ini, totalnya akan sama seperti tabel 1, yaitu 5.152. Begitu juga bak wudhu atas, jika ditotal, enggak ya Pak? Enggak.
Justru itu yang mau Nah, cari. oh maksudnya ini kapasitasnya, sorry, di tabel 4. Ya, betul. Kapasitasnya kan 5.152 air ya, 2 liter ya. Tapi penggunaannya hanya segini nih, makanya kita harus mencari rata-ratanya. Nah, dari tabel ini kita bisa bikin persamaan di mana mandi itu menjadi X1, wudhu X2, mencuci X3, dan menggosok gigi itu X4. Berarti kan 194 X1 ditambah 187 X2 ditambah 80 X3 ditambah 108 X4 itu sama dengan 5.152 totalnya. Begitu juga untuk persamaan 2, 3, dan 4 itu diambil dari ini untuk persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Nah, kalau di sini dia udah mencoba mencari pakai penyelesaian eliminasi Gauss-Jordan, itu dapat rata-ratanya segini. Nah, untuk di Excel-nya, di sini bisa pakai iterasi Jacobi, Pak. Ya. Dengan asumsi nilai awalnya 000. Berarti kan iterasinya dari yang sini ya. Dari yang sini kita dapat untuk mencari nilai X1-nya berarti 5.152 dikurang 187 X2 dikurang 8 X3 dikurang 108 X4 dibagi sama 194. Ini didapat. Begitu juga pada iterasi kedua, iterasi ketiga, dan iterasi keempat caranya sama. Namun cuma ada perbedaan variabel aja. Tadi kan X1, X2, X3 ini diganti jadi X2-nya jadi YR, X3-nya jadi ZR, X4-nya jadi PR. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk penggunaan iterasi Jacobi-nya, kan tadi kita asumsikan 0, awalnya itu 000 ya. Terus tadi saya udah coba di Excel, Pak. Ini kelihatan speed-nya nggak ya, Pak? Kelihatan. Ya. Ini kan tadi saya screenshot yang ini ya, jadi kita punya XR, YR, ZR, PR, terus error XR, error YR, ZR, dan error PR. Karena kita asumsikan 0, berarti kita awalnya tulis 0. Untuk XR yang pertama, di sini kan kita punya rumus nih, 5.152 dikurang 187 YR. Berarti YR-nya kita pakai yang di C22. Selanjutnya dikurang 8 ZR, berarti 8 dikurang D22, dikurang 108 PR, berarti 108 dikali E22 dibagi sama 194. Itu hasilnya sama 26,5567. Untuk yang YR juga sama, karena tidak membutuhkan X1 atau XR, di sini hanya memerlukan ZR dan PN, maka menggunakan asumsi yang awal. 1.612 dikurang 11 dikali D22, dikurang 7 dikali PR-nya E22, dibagi 382. Hasilnya juga sama. Nah, untuk yang ZR, di sini kita memerlukan, di sini kan 2008 dikurang 3000, saya zoom. Di sini memerlukan YR dan PR ya, karena YR-nya kita punya udah dapat dari sebelumnya, makanya kita nggak pakai asumsi yang awal lagi, tapi kita pakai yang asumsi yang baru, yaitu yang C23. Makanya di sini 363-nya dikali sama C23. Lalu karena PR-nya kita belum dapat, kita pakai asumsi yang awal, yaitu berarti 45 dikali E22 dibagi 70. Hasilnya sama 6,8. Kok beda ya, Pak? Coba dilihat lagi rumusnya. 2008 dikurang 363 kali YR-nya kan pakai C23 dikurang 45 dikali PR. L yang atas. Iya, yang ini, Pak. XR-nya pakai yang mana? Kan nggak ada X-nya, Pak. Oh, nggak ada X-nya ya? Cuma Oh iya, karena dia 0 X-nya ya? Iya. Ya, nggak apa, lanjut. Nggak apa, lanjut dulu. Nah, begitu juga dengan yang
PR. Karena PR di sini memerlukan X, Y, dan Z, dan udah diketahui sebelumnya, jadi kita pakai nilai yang baru. Langsung aja substitusikan. Lanjut, terus di sini saya blok ke bawah, itu hasilnya sama, cuma di sini saya ada ngidenya sedikit, Pak. Kan untuk cari error saya sama nih, sama rumus kelompok sebelumnya, yaitu yang baru dikurang yang lama dibagi yang baru untuk semua errornya. Nah, di keterangannya, saya patokannya sama hasilnya. Di sini kan hasilnya 21,361, 3,9897, dan seterusnya. Harusnya kan di sini ya, Pak? Ya. Di iterasi ini. Nah, tapi saya nyoba di sini errornya tuh kayak udah kurang dari 0,05, kurang dari 0,001, dan seterusnya nggak ada yang pas. Nah, yang paling pas yang mendekati ketika errornya 0,01. Oke. Kasih ke bawah. Karena di artikel ini nggak ada informasi batas errornya karena dia pakai aplikasi ini, Pak. Oke. Oke, cukup clear kayaknya ya. Tapi saya ada yang mau ditanya, Pak. Silakan. Kan bawahnya ada lagi di sini. Saya buka ini. Nih, rekomendasi konservasi penggunaan air pembentukan sistem persamaan linier baru. Pembuatan sistem persamaan linier baru itu untuk cari untuk ini, Pak, merubah koefisien agar dominan secara diagonal dan dapat diselesaikan menggunakan metode iterasi Jacobi. Nah, kalau yang tadi tuh sebenarnya diagonalnya belum pas, Pak. Kayak diagonalnya kan ini ya. X1 itu belum dicek ya diagonal tadi. Kalau yang di sini itu enggak, Pak. Mana ya? Tadi. Nih, Pak. Ini kan X1 ya, Pak. X1 itu enggak lebih besar sama dengan dari 108, mutlak 187 ditambah 8 ditambah 108. Itu enggak memenuhi. Nah, terus yang X2 memenuhi, X3 tidak memenuhi karena kan dia lebih kecil nih kalau dijumlah dari 363 sama 45. Kalau yang X4 juga nggak memenuhi. Nah, terus di sini tuh ada bikin dia persamaan baru biar diagonalnya itu memenuhi, Pak. Kayak 250 itu lebih besar sama dengan dari 180 ditambah 11 ditambah 17. Begitu juga yang X2 475 lebih besar dari 21 tambah 5 dan seterusnya. Tapi angka-angka yang di sini saya nggak tahu dapatnya dari mana, Pak. Tapi kalau yang jumlah ininya itu 6.000, 2008, dan sampai 5.152 itu dari tabel yang awal. Oke. Bentar. Tadi yang ditanyain yang mana? Yang 250 ya? Iya, Pak. Atau kayak cuma perkiraan aja, Pak, kayak biar X1-nya itu lebih besar. Jadi tadi kan X1 itu apa? Mandi ya. Jadi mandinya lebih banyak, wudhunya segini, mencuci sama gosok gigi. Jadi cuma perkiraan doang. Bagaimana? Ini sih keterangan di atasnya, Septi. Itu ada, nah ya itu tuh. Atasnya di atasnya itu. Kan hasilnya divergen ya? Iya, Pak. Nah itu. Jadi beberapa cara dicoba. Ternyata kemungkinan sih karena dia nyoba-nyoba sih. Sehingga dapatkanlah dia 250 dan sebagainya tadi itu. Nilainya udah optimal kok, tapi nggak apa-apa. Karena udah sama antara yang Jordan dengan Jacobian. Kan 2140, 398 sama 677 kan ya? Sama 191 ya? Iya. Oke.
Nasi goreng ada, telur ada. Bentar. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa, Septi. Baik, Pak. Karena ini case skripsi ya, jadi dia harus mengoptimalkan, merekomendasikan kira-kira untuk optimalnya sisi pembiayaan dan lainnya mungkin berapa kali harusnya mandi dan sebagainya gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi saya mau menunjukkan saja kalau memang bisa kok dalam real case diaplikasikan metode ini ya, jadi sehingga bisa menjadi solusi dari suatu permasalahan gitu ya. Walaupun tadi ada syarat yang tidak terpenuhi ya sebenarnya ya, Iya, Pak. yaitu syarat diagonalnya tadi ya. Diagonal. Ya, mungkin apa namanya? Berarti artinya mencoba dulu menggunakan Jacobi, ternyata hasilnya seperti itu. Tapi kan tadi dia udah berargumentasi menggunakan cara apa namanya sebelumnya ya, apa Jacobi, Gauss Jordan ya. Jordan. Gauss Jordan dicoba hasilnya sekian. Nah, di sini coba juga langsung menggunakan Jacobi, hasil juga ada gitu ya. Iya, Pak. Oke, cukup Septi, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada yang bersuara, berarti asumsi sudah pada paham gitu ya. Baik, on cam dulu, sudah jam 12. Untuk pertemuan pekan depan, yang hari ini dan sudah beberapa kali kemarin saya perhatikan orangnya itu aja menjawab soal, tidak boleh menjawab soal, harus yang lain. Ya, ini nggak rata nih, dari kemarin tuh Adita, Salwa lagi, Farika lagi. Yang lain ya, saya mau yang lain, biar nyoba. Cengah-cengahnya ada Dustin tuh digituin tuh. Ya, nyobain ya, jadi kebiasaan nyobain, biar nanti punya pengalaman experience ya. Dulu dosen saya pernah bilang, beliau dulu itu senangnya nulis di papan tulis. Beliau ngerasa kalau nggak nulis di papan tulis itu belum ngajar namanya. Terus ada lagi dosen almarhum itu menyatakan, kalau saya nggak ngajar berdiri, posisi berdiri yang ngajarnya itu, saya nggak ngerasa ngajar. Oh, ternyata setelah saya dalami, ngobrol-ngobrol, saat seorang itu nulis, kan dia ada aktivitas ya. Itu ternyata terekam dari memorinya, dia menulis, dan jadi nanti recall itu akan mudah. Gitu ya. Nah, saat seseorang ngajar atau berbicara depan umum, dia bicara apa yang dia tahu, itu ternyata memudahkan dia untuk mengingat kembali ke depannya. Intinya, ada aktivitas di situ yang bekerja. Nah, kalau di kalian, ya coba mengerjakan soal. Nah, kan selama ini saya sampaikan nggak harus benar. Kita pun bisa cari sama-sama solusinya ya. Jadi jangan takut salah kalau latihan. Ya, jadi saya minta pekan depan, Septi, Triani, di Bandit nggak boleh jawab soal dulu. Yang lain, ya. Ada Inaya, ada Andi, ada Gracia Sianipar, Bernardin, Irsyad, dan yang lainnya. Ya, gantian. Oke? Ketujuannya juga biar rata, biar semuanya ngerasain, oh mencoba. Nanti juga sama Bu Ratna itu juga sama, semua mencoba gitu ya. Oke? Tugasnya tiap kelompok cari seperti yang saya cari artikel tadi. Cari riset yang berhubungan dengan metode Jacobi atau Gauss-Seidel, lalu dieksplorasi seperti yang dilakukan oleh Septiani tadi. Oke? Bisa dipahami? Nah, misalkan gini, Pak, saya nggak ketemu Pak case yang Bapak mau gitu ya. Nah, sekarang boleh artikel tadi kan pakai Jacobi. Kalian selesaikan pakai Gauss-Seidel gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi coba lihat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari atau di nyata. Nggak harus skripsi, pokoknya artikel apapun, silakan dibahas untuk per kelompok. Nanti berbagi semua, jadi tiap kelompok itu megang sebanyak kelompok yang ada. Seperti soal kemarin.
Oke? Cukup jelas sampai sini? Cukup jelas, Pak. Adita? Buat yang presentasi ngerjain juga nggak, Pak? Nggak usah, cuma kalau mau berbagi boleh. Dari kemarin ya. Sama berarti yang dikumpulin itu Excel-nya ya? Kayak Iya, yang tadi Excel saya dan kerjain. soalnya. Soalnya juga ada ya. Oh ya, Pak. Ya, oke. Cukup? Oh ya, sama berarti artikelnya itu harus beda-beda tiap kelompok ya, Pak? Ya, kalau ternyata mentok-mentok nggak dapet, tapi saya kan kalian akan nyari kok. Mentok-mentok Pak, nggak dapet nih Pak. Ya tadi saya sampaikan, satu artikel tuh boleh dibagi, misalnya ada metode Jacobi, yang kelompok lain Gauss-Seidel-nya gitu ya. Tapi saya yakin ada kok. Ya. Oke, cukup? Ada lagi pertanyaan, Adila? Cukup, Pak. Yang lain? Tahni, cukup Tahni? Cukup, Pak. Baik. Saya cukupkan ya hari ini ya. Sebentar. Aduh. Ya, saya tutup dengan pantun ya hari ini ya. Karena besok puasa ya. Masih begini sudah Aisyah. Maksudnya apa Aisyah? Nggak percaya saya bisa pantun ya? Wah pelanggaran ya Aisyah nih emang nih. Ke kota tua hari Selasa. Cakep. Cakepnya mana? Kurang dong nih. Gimana sih? Ke kota tua hari Selasa. Pulang pergi naik Cakep. kereta. Besok Malah sudah puasa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Asik. Cakep. Mohon maaf. ulang Pak, belum saya rekam Kak. Wah, nggak usah udah. Baik, ketemu lagi pekan depan ya. Mohon maaf lahir batin kalau selama ada selama masa Ramadan, masuk Ramadan ya. Mudah-mudahan puasanya lancar besok, insya Allah dimulai dan kita bisa berbeda dengan baik ya. Dan hitungan saya berarti kita 2 kali ketemu lagi ya. Iya, betul Pak. Ya, pertemuan ketiga berarti mudah-mudahan sudah bisa lepas sehingga bisa fokus di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, gitu ya. Jadi 10 malam terakhir itu nggak itikafnya bukan jangan menumerik, tapi ibadah gitu maksudnya gitu ya. Tujuannya begitu, ya. Walaupun belajar juga ibadah, maksudnya ada ibadah yang lain yang lebih santai gitu ya. Terima kasih untuk kali ini, salam sehat semua. Kita ketemu lagi pekan depan, sudah mulai masuk puasa. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. banyak.